Salam perbendaharaan. Kami insan perbendaharaan unggul tingkat dunia. Korupsi, No, gratifikasi, no way. integritas, Yes, KPPNU, memberikan yang terbaik. DJPP. Interest handal. Ada sebuah mimpi di tahun 2023 ini dan KPPNU berkomitmen untuk mewujudkannya. Bukan hanya sebagai unit organisasi dengan pegawai yang memiliki mindset berintegritas tinggi, bebas dari korupsi, gratifikasi, dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, namun juga memberikan layanan terbaik sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Dengan mengerahkan segala sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional, ditopang berbagai inovasi yang relevan sesuai dengan tuntutan zaman, serta pemenuhan sarana prasarana yang memadai, kami yakin KPPNU dapat mewujudkan predikat BBBR tahun 2023. Selamat datang di KPPNU. Sebagai unit vertikal terdepan, di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPNU siap dan sigap melaksanakan amanah yang diemban dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan integritas tinggi. Kepuasan layanan adalah hal yang utama, dan KPPNU berusaha mewujudkan layanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai fungsi Treasury, pada tahun anggaran 2023, KPPNU mengawal dan menjamin kelancaran dana APBN sebesar 3,8 triliun yang terdiri dari dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 3,2 triliun di 3 Pemda, yaitu Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan, dan kepada 63 satuan kerja sebesar 600 miliar rupiah. Sejalan dengan tuntutan reformasi, kelembagaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, peran KPPN dipertajam tidak hanya menyalurkan dana APBN, namun melalui fungsi Treasury, Regional Economy, dan Financial Advisor. Dituntut berperan aktif dalam pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Komitmen adalah kekuatan yang luar biasa dalam mewujudkan harapan. Melibatkan seluruh pegawai, sinergitas yang terjaga, melaksanakan nilai-nilai luhur Kementerian Keuangan, dan menggali ide-ide cemerlang merupakan fondasi yang kuat dalam membangun zona integritas. Agenda rapat yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan sangat berguna untuk mengetahui dan memantau progres zona integritas menuju WBBM. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan, dievaluasi, dan segera dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hal ini sebagai bentuk konsistensi menjaga dan menjamin mutu layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pada area manajemen perubahan, Kepala KPPN selaku pimpinan unit telah menjadi role model serta teladan penggerak dalam implementasi WBBM. Pola pikir, budaya kerja, serta tim yang solid telah dibentuk untuk mengawal pembangunan zona integritas. Selain itu, pembentukan agen perubahan, penunjukan duta Go Green, pelatihan service excellence, capacity building, pemberian award pegawai teladan akan mendukung dan menambah peran positif pegawai dalam meningkatkan kinerja layanan. Pada area penataan tata laksana, secara berkala telah dilakukan evaluasi SOP. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki, menjaga, serta menjamin proses bisnis agar tetap relevan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Semua berkas yang ada dipindai dan disimpan dengan baik. Layanan berbasis teknologi sangat mendukung akses dan kelancaran tugas organisasi. Berbagai layanan aplikasi seperti SPAN, OmSpan, Sakti, Monsakti, Sprint memudahkan pemangku kepentingan dalam mengakses dan pemenuhan kebutuhan data dalam menjamin kelancaran tugas pengelolaan keuangan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Pada area penataan sistem manajemen SDM, telah dilakukan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan analisa beban kerja. Mutasi dan penugasan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompetensi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah kebijakan tersebut tepat dan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi. Untuk meningkatkan semangat dan kekompakan pegawai, telah dilakukan berbagai kegiatan olahraga bersama seperti bola voli, jalan sehat, bulu tangkis, futsal, bersepeda, dan game-game terkini. Pada area penguatan akuntabilitas kinerja, Kepala Kantor selaku pimpinan unit terlibat langsung dalam perencanaan setiap kegiatan, perjanjian kinerja, inisiatif strategis, IKO, dan profil risiko. Selain itu, juga melakukan pemantauan capaian dan risiko pada setiap bulannya. Melalui kegiatan DKO, capaian IKU dan isu terupdate dilakukan setiap bulan dalam rangka monitoring capaian dan antisipasi perubahan yang terjadi dalam organisasi. Pada area penguatan pengawasan, telah dibentuk penyelenggaraan unit organisasi yang bersih dan bebas dari KKN, serta meminimalisir adanya tindakan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, peran atasan langsung sangat diperlukan dalam rangka memberikan pengawasan ataupun pembinaan kepada masing-masing bawahan. Sebagai komitmen, seluruh pegawai dan stakeholder telah dilakukan penandatanganan Fakta Integritas Anti Korupsi dan Gratifikasi. Pelaksanaan internalisasi public campaign di berbagai media membantu terwujudnya budaya anti korupsi dan gratifikasi. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, petugas CSO melayani stakeholder dengan senyum, salam, dan sapa. KPPN Luwuk selalu memberikan solusi atas segala bentuk permasalahan pengelolaan keuangan satuan kerja dan melakukan evaluasi terhadap indeks kepuasan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang terbaik dan pelayanan publik tetap terjaga. Komitmen pelayanan dilakukan sesuai dengan kebijakan mutu dan maklumat layanan. Inovasi unggulan KPPN Luwuk. Babasal, bincang bareng sama anak Luwuk. Kadompe, kalender online dan monitoring program event. Pisang Lowe, pilih saja ngana pelayanan otonom pegawai. Potoi Hai Bos, Single Point Access atau SPA. Jarik, belajar mandiri, kepatuhan internal. Pambarol, pelayanan maksimal dengan standby secara real dan online. Beberapa inovasi di atas mendapatkan apresiasi dari unit kerja lain dengan cara melakukan replikasi atas inovasi KPPN Luwuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPPN Luwuk berperan penuh memberikan manfaat dalam membangun zona integritas kepada unit kerja lain. Selain itu, pemenuhan berbagai sarana dan prasarana seperti ruang tunggu yang nyaman, welcome drink, penyediaan Wi-Fi, pojok charger, perpustakaan mini, pojok kacamata, kantin kejujuran, tempat bermain anak, kotak lost and found, galeri UMKM, pohon harapan, fasilitas bagi penyandang disabilitas, fasilitas musola, yang semua itu dapat dimanfaatkan stakeholder sesuai kebutuhan. Untuk mendukung pengaruh keutamaan gender, KPPN Luwuk juga menyediakan parkiran motor dan mobil khusus wanita, kamar mandi khusus wanita, ruang laktasi, kartu bebas antrian untuk ibu hamil.
Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, telah dilakukan berbagai kegiatan sosial berupa pemberian sembako kepada panti dan yayasan sosial, PPNPN, dan kegiatan kebersihan di sekitar lingkungan kantor. Dalam menjalankan peran Treasury, Regional Economy, dan Financial Advisor, KPPN berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya kelancaran penyaluran dana transfer ke daerah, sharing session pengelolaan keuangan daerah, serta koordinasi dengan lembaga keuangan bukan bank untuk berpartisipasi bersama dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selamat pagi semuanya, salam kenal dan sehat selalu. Saya Bribka Mas Stefan Tedelawa, Sarjana Hukum dari Satuan Kerja Polres Banggai. Saya pribadi merasakan bahwa pengelolaan keuangan pada satuan kerja seringkali berubah, baik ketentuan peraturan maupun sistem aplikasi pendukung. Namun, dengan adanya pendampingan yang konsisten, ramah dan solutif dari petugas CSO, KPPN Luwuk, semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai harapan bersama. Terima kasih insan perbendaharaan KPPN Luwuk, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Mbak Hadi Ramlan dari kantor UPBU Syukuran Amiruddin Amir Luwuk. Saya merasakan bahwa komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan petugas KPPN Luwuk berjalan sesuai dengan harapan. Layanan yang diberikan cepat, tepat, akuntabel, dan tanpa biaya. Beberapa inovasi dari KPPN Luwuk juga sangat membantu kami. Selain itu, layanan KPPN Luwuk tidak membedakan dan tidak pilih-pilih. Semua diperlakukan secara profesional dari lubuk hati terdalam. Terima kasih KPPN Luwuk. Salam reformasi. Perkenalkan, saya Lisna Esi Silaban dari Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Banggai. Seringkali saya mengalami kesulitan terkait implementasi modul aplikasi Sakti, namun petugas KPPN Luwuk tidak pernah lelah dalam membantu dengan jiwa keikhlasan dan integritas yang tinggi. Saat di kantor bahkan di luar jam kerja sekalipun selalu siap memberikan solusi dengan sarana yang tercepat. Untuk KPPN Luwuk, kami siap dukung pencapaian predikat WBBM tahun 2023. Bravo KPPN Luwuk. KPPN Luwuk telah menerima berbagai penghargaan baik di tingkat regional Sulawesi Tengah maupun tingkat nasional. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh pegawai KPPN Luwuk mampu bekerja secara optimal dan bersinergi secara maksimal.